Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zeni Zulaika dengan NPM 2042300082. Pada kesempatan hari ini, kita akan memahami apa itu scientific, project based learning, dan deep learning. Slide pertama yaitu scientific. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir thinking skill kritis, ilmiah, dan analitis. Slide selanjutnya masih membahas tentang scientific. Dalam model ini dirancang agar peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran. Mereka pun secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, serta hukum dengan melalui kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengajukan hipotesis, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisa, serta membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Melalui model ini, siswa akan mendapatkan manfaat seperti mulai bisa menginvestigasi suatu permasalahan, penasaran atau curiosity, atau ingin tahu, dan juga bisa menyusun konsep dari suatu pengalaman atau pengetahuan belajar yang telah dilakukan. Hal-hal tersebut bisa menjadikan kegiatan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, bermakna, dan menantang. Nah, setelah membahas apa itu scientific, selanjutnya kita akan membahas project based learning. Project based learning bukanlah hal baru di dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek ini telah dilaksanakan oleh banyak orang. Implementasi dari project based learning terbukti mampu meningkatkan efektivitas dalam berbagai aspek di perusahaan. Apa sih itu project based learning? Jadi teman-teman, menurut Fathur Rahman 2016, project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Project based learning juga menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ketika melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Secara konstruktif, peserta didik melakukan eksplorasi atau pendalaman pembelajaran dengan melakukan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Penjabaran tersebut adalah pengertian project based learning menurut Grant 2002. Setelah membahas project based learning, kita akan membahas karakteristik project based learning. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa. Yang kedua berbasis proyek dalam pembelajarannya. Yang ketiga mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. Yang kelima melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Yang keenam melatih berpikir kritis atau critical thinking dan kreativitas peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta melakukan refleksi. Yang terakhir yaitu proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Slide selanjutnya yaitu keunggulan pelaksanaan project based learning. Kurniasih Nur Fitriani menjabarkan model pembelajaran project based learning memiliki keunggulan dalam pelaksanaannya. Adapun keunggulan dari penerapan model project based learning meliputi yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang project based learning, kita akan membahas deep learning. Deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit.
Siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran hingga memahami topik melalui proses penjelajahan lebih dalam dari topik tersebut. Nah teman-teman, selanjutnya kita masih membahas tentang deep learning. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan pendekatan pembelajaran deep learning dapat tercapai melalui elemen utama, yakni meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Mindful learning adalah proses pembelajaran di mana siswa merasa apa yang mereka pelajari memiliki makna dan relevansi dalam kehidupan mereka. Siswa mampu mengaitkan konsep baru yang diajarkan dengan konsep-konsep yang mereka pahami sebelumnya, sehingga lebih bermakna bagi siswa. Contohnya seperti tidak hanya mempelajari rumus matematika, namun juga mempelajari penerapan dan penggunaannya, seperti contohnya mengelola anggaran atau menghitung bunga tabungan. Selanjutnya yaitu mindful learning. Dalam teori pendidikan dikenal sebagai metakognisi, di mana siswa diajak untuk memiliki kesadaran penuh, fokus, dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang sedang ia jalani. Teknik mindfulness juga dapat diterapkan melalui kegiatan latihan pernafasan dan refleksi pribadi sebelum atau sesudah belajar. Guru juga dapat membiasakan siswa membuat kesimpulan pembelajaran di akhir sesi belajar, seperti proses refleksi. Yang ketiga yaitu joyful learning, bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan positif dengan pengalaman belajar interaktif, menantang, dan penuh rasa ingin tahu. Siswa diharapkan merasa tertarik dan menikmati proses belajar sehingga dapat menyerap informasi dan mempertahankan hasil belajar. Metode yang digunakan melibatkan permainan edukatif, penggunaan media kreatif, hingga diskusi kelompok yang dinamis, sehingga merangsang motivasi dan kreativitas siswa dalam menemukan solusi. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.